Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan tujuan pembuatan video untuk memenuhi tugas KKNI mata kuliah akuntansi keperilakuan, mini riset, rekayasa ide, dan proyek dengan dosen pengampu Ibu Erni Purba, SE, MSI. Adapun kami pemateri dari kelompok 9 dengan 3 pemateri, yaitu yang pertama Ani Susilawati Sinaga, yang kedua Elvan Switri Hasibuan, yang ketiga Samuel Rezeki Surbakti. Adapun pembelajaran hari ini kita mengenai aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan. Dalam video kali ini kita akan membahas aspek-aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan. Ada 4 hal yang mengenai aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan. Yang pertama, ada syarat-syarat pelaporan. Yang kedua, bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi keperilakuan. Yang ketiga, dampak dari persyaratan pelaporan. Dan yang keempat, penilaian dampak terhadap pengiriman informasi. Selanjutnya kita akan membahas yang akan dipaparkan oleh pemateri. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat pelaporan dan bagaimana persyaratan pelaporan mengenai perilaku. Oke, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, syarat-syarat pelaporan. Hal-hal pada umumnya sering disebut sebagai persyaratan pelaporan informasi. Kebanyakan riset tentang akuntansi keperilakuan mengenai dampak informasi yang dilaporkan guna membuat penilaian dan keputusan, sehingga penting sekali untuk memahami bahwa dampak persyaratan pelaporan terhadap perilaku dari mereka yang diharuskan untuk memberikan laporan informasi tertentu mesti dikaji. Istilah pelapor dan pengirim akan dikirim secara bergantian dan mengacu pada individu, organisasi, atau kelompok lain yang diharuskan untuk melaporkan informasi. Baik, yang kedua, bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku? Persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku pelaporan bukanlah suatu yang baru atau bagi manajemen dan akuntansi. Para psikolog sangat merespon terhadap tuntunan dari situasi eksperimental dengan keperilakuan secara berbeda dengan apa yang mereka lakukan dalam situasi lain. Sementara psikolog eksperimental mencoba untuk menghindari hal itu karena orientasi dan riset mereka. Baik, di sini ada antisipasi menggunakan informasi. Ketika persyaratan pelaporan dikenakan adalah umum bagi si pengirim untuk paling tidak berpikir jika dia tidak bertanya, mengapa mereka menginginkan informasi ini? Karena si penerima menggunakan informasi yang dilaporkan sebagai suatu dasar untuk evaluasi kinerja dan penilaian lainnya. Persyaratan pelaporan kemungkinan besar akan mempengaruhi perilaku penerimaan ketika informasi yang dilaporkan merupakan deskripsi mengenai perilaku pengirim atau suatu yang dipengaruhi oleh pengirim atau suatu untuk mana si pengirim bertanggung jawab. Baik, baru di sini ada prediksi si pengirim mengenai pengguna si pemakai. Kadangkala penerima mengatakan dengan jelas bagaimana mereka menginginkan si pengirim untuk berperilaku, tetapi seringkali mereka tidak menginginkan atau mereka mungkin menginginkan banyak hal-hal yang sulit untuk dicapai, serta simultan seperti laba jangka pendek yang tinggi, pertumbuhan jangka panjang yang baik, dan citra publik yang baik atau citra publik yang bagus jika si pengirim bertanggung jawab ke si penerima. Baik, sekian presentasi dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak dari persyaratan pelaporan. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku di semua bidang akuntansi, yang mana diantaranya akuntansi keuangan, adanya badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan seperti SIC, FASB, GAAP. Beberapa prinsip akuntansi diterapkan setelah diperdebatkan terlebih dahulu mengenai dampak penerapannya. Selanjutnya, akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah bidang yang sangat sensitif dalam kaitannya dalam persyaratan pelaporan. Selanjutnya ada akuntansi manajerial. Hanya terdapat sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik
karena jarang dilaporkan di luar organisasi bersangkutan. Yang terakhir, akuntansi sosial. Akuntansi sosial eksternal masih bersifat sukarela dan menimbulkan banyak konflik dengan kinerja perusahaan. Selanjutnya, penilaian dampak terhadap pengiriman informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengiriman informasi. Yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan motivasional lainnya guna membentuk perilaku manajer. Metode ini hanya memberikan apa yang ada dan mampu memberikan pelapor kepada mengenai proporsi mereka sendiri atau perilaku dan reaksinya terhadap persyaratan pelaporan bisa berpikir bahwa mereka telah mengubah atau menambah perilaku mereka dengan cara-cara atau jumlah yang sebenarnya tidak mereka lakukan atau sebaliknya. Saya kembalikan kepada moderator, terima kasih. Terima kasih untuk tipe materi yang sudah memaparkan materinya. Dan yang terakhir, kita akan masuk bagian kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil ialah komunikasi informasi mengenai keuangan dan manajemen. Namun bukan hanya pihak pelapor informasi saja yang memiliki harapan. Pihak penerima informasi juga memiliki harapannya sendiri lewat perilaku ditunjukkan pada informasi tersebut. Kedua belah pihak masing-masing memiliki perilaku berbeda terhadap informasi yang sama. Dengan demikian, untuk mencapai efektivitas komunikasi, pihak menerima harus menyadari perilaku dari pihak pengirim informasi, karena pihak pengirim informasi dapat bertindak disfungsional terhadap informasi. Oleh karena itu, bentuk laporan yang menjadi bagian dari rangkaian komunikasi perlu ditinjau manakala membawa dampak negatif bagi proses komunikasi informasi. Demikian pemaparan dari kelompok kami, dari kelompok 9 mengenai aspek persyaratan pelaporan keuangan. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga video dapat bermanfaat bagi semuanya. Sekian dan terima kasih.